Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Puji namanya kita boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam satu nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kehidupan yang baru di pagi hari ini. Kami belum merasakan sukacita yang daripada-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama ya Bapa untuk merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami perenungkan di pagi hari ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang terambil di dalam kitab Matius 10 ayat 34 sampai 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Membawa Pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh oranglah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sekalipun Yesus Kristus disebut Raja Damai di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima dan di dalam Roma 5 ayat yang ke-1, dan kebenaran harus senantiasa disampaikan dengan kasih di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Ada unsur tertentu dalam kedatangan dan pemberitaan Injilnya yang akan mengakibatkan pemisahan dengan sengaja. Iman kepada Kristus memisahkan orang percaya dari orang berdosa dan dunia. Dalam Matius 10 ayat 32 sampai 37 dan di dalam Lukas 12 ayat 51 sampai 53. Pemberitaan firman Allah dan kebenarannya akan mendatangkan perlawanan, perpecahan, dan penganiayaan. Dalam Matius 12 ayat yang ke-24 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17. Kehidupan yang dijalani sesuai dengan standar kebenaran yang ditetapkan Kristus akan mendatangkan ejaan dan cemooh di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 11.
mempertahankan iman rasuli perjanjian baru terhadap ajaran yang sesat akan mendatangkan perpecahan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 12 sampai 15. Ajaran Kristus mengenai damai dan kesatuan harus senantiasa diperhadapkan dengan kebenaran bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus berbicara tentang hal menyambut seorang nabi dan seorang benar, yaitu mereka yang paling sering ditolak dan dianiaya karena mereka dengan teguh mempertahankan kesalehan dan kebenaran. Oleh karena itu, orang yang menyambut para nabi dan orang benar serta menerima berita mereka akan mendapatkan pahala yang khusus dari Tuhan. Apabila pengabdian saudara kepada kebenaran dan keadilan begitu kokoh sehingga saudara mengabdikan hidup ini untuk menyediakan segala keperluan, bekerja sama dengan dan memberitakan semangat kepada hamba-hamba Allah yang benar, maka pahala yang saudara terima adalah sama dengan pahala nabi atau orang benar yang saudara terima. Sebaliknya, seorang janganlah mendukung, memberikan semangat atau bekerja sama dengan para pendeta atau para pengkhotbah yang tidak memberitakan kebenarannya sesuai dengan pernyataan perjanjian baru, atau yang tidak hidup saleh sesuai dengan patokan kebenaran Allah. Mendukung orang semacam itu akan menyebabkan kita turut mengalami hukuman mereka. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk perenungan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah apa yang kami renungkan pada pagi hari ini Bapa mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah juru selamat yang hidup. Aku mau mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau dapati kami setia ya Bapa, seperti Engkau setia terhadap kami. Ini doa seruan kami. Kami akan mengawali aktivitas kami dengan penuh sukacita. Biarlah Roh-Mu terus membimbing kami setiap langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.